She's on the ground. So there's Who is it? my mom. Check that victim in there. She's got cuts on her hands. I don't know what they have in there, but there's a female down in there. Pada tanggal 3 Maret 2020, polisi Ohio menerima panggilan darurat untuk mengecek sebuah rumah di kota Akron. Setelah mendengar suara teriakan wanita dari dalam rumah, polisi langsung mencoba masuk ke dalam rumah tersebut. Akron Police! Di rumah itu terdapat 2 orang wanita, seorang ibu yang bernama Brenda Powell dan anaknya bernama Sydney Powell. Namun saat polisi masuk ibunya dalam kondisi bersimbah darah, Sydney juga terluka di tangannya. Dia menjelaskan kalau ada seseorang yang masuk ke rumahnya melalui jendela dan menyerang dia dan ibunya. Bawa dia keluar, ayo, Apakah ibuku akan baik-baik saja? ayo. Anda hanya perlu bekerja sama dengan saya, oke? Di mana ayahku? Sydney tampak sangat terpukul setelah kejadian mengerikan itu. Kamu bisa jelaskan apa yang terjadi? Kami mendengar suara keras dari arah jendela belakang, dan ibuku menyuruhku keluar. Ketika aku kembali, ibuku sudah terkapar di lantai. Oke, kalian mendengar suara keras dari arah jendela belakang? Ya, sepertinya seseorang memecahkan jendela di belakang. Oke. Sydney terlihat sangat histeris melihat ibunya yang bersimbah darah. Ketika ayahnya Steve Powell datang, dia terkejut dan merasa putus asa melihat apa yang sedang terjadi. Apakah Anda tinggal di sini, Pak? Ya, itu istri saya dan itu anak perempuan saya. Saya Berapa umur putri Anda? Dia akan berusia 20 tahun. Sydney, bisa kamu ceritakan apa yang terjadi? Hah? Itu mereka di sana. Aku bisa mendengarnya. Ketika ambulan tiba dan membawa Brenda, nyawanya sudah tidak bisa terselamatkan. Dia kehilangan banyak darah akibat tusukan di tubuhnya. Tidak hanya itu, Brenda juga dipukul menggunakan panci di kepalanya. Dan sekarang polisi meminta detektif untuk memecahkan kasus mengerikan ini. Detektif memulai investigasinya dari laporan panggilan darurat pada tanggal 3 Maret 2020. Polisi saat itu menerima panggilan darurat dari 911 untuk memeriksa rumah Brenda Powell. Panggilan itu dilakukan oleh Michelle Gaffney, wakil dekan di tempat Sydney berkuliah. Michelle sedang berbicara dengan Brenda Powell, membahas prestasi akademik Sydney Powell. Michelle mengatakan Sydney sedang diskors dari kampus. Ketika sedang membahas Sydney dengan Brenda, Michelle mendengar suara teriakan dan dentuman. Dentuman itu terus berlanjut, diiringi suara teriakan. Di ujung telepon, kemudian telepon terputus. Setelah Michelle berulang kali menelpon balik, akhirnya ada suara yang menjawab mengaku sebagai Brenda Powell. Tetapi wakil dekan kampus itu tidak yakin. Suara yang di ujung telepon berkata, "Ya, ini Brenda." Saya yakin itu bukan suara Brenda, itu suara Sydney. Saya dan dekan Frazier saat itu saling menatap tidak percaya dan menggelengkan kepala. Saya menjawab telepon itu dan berkata, "Sydney, kurasa ini kamu bukan Brenda." Telepon kembali terputus. Sekarang detektif tahu bahwa Sydney adalah orang terakhir yang bertemu dengan ibunya. Banyak cerita Sydney yang tidak masuk akal dalam menjelaskan kejadian tersebut. Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas, detektif memanggil orang yang paling mengenal keluarga tersebut, Steve Powell, suami dari Brenda Powell dan ayahnya Sydney Powell. Dari mana Anda dapat kabar kejadian itu? Dari saya. Oh, oke. Dia bilang ada panggilan darurat dari Universitas Mountain Union tempat putri saya berkuliah dan berkata ada perempuan dalam keadaan darurat. Itu tidak masuk akal karena istri saya ada di sana. Saya bilang biar saya menelpon istri saya, teleponnya berdering tapi tidak ada jawaban. Saya kemudian menelpon putri saya, berdering tapi juga tidak ada jawaban. Saya mencoba berulang kali untuk menelpon istri saya dan
putri saya. Sampai akhirnya putri saya menelpon saya dan berkata ibu sedang menerima telepon dari kampus. Putri saya bilang ada seseorang yang membobol rumah dan ada banyak darah di mana-mana. Dia histeris, polisi sedang menuju ke sana. Saya kemudian memutuskan untuk pulang ke rumah untuk mengetahui apa yang terjadi. Universitas Mount Union, tempat di mana Sydney berkuliah. Tapi orang tuanya sampai saat ini tidak tahu kalau Sydney sudah lama diskors oleh pihak kampus. Apakah dia masih berkuliah di Mount Union? Sejauh ini yang saya tahu, dia masih berkuliah di sana. Entahlah, setahu saya putri saya senang berkuliah di sana. Namun cerita yang berbeda akan diungkap oleh teman dekatnya Sydney. Sekarang kami mengerti bahwa Sydney adalah teman sekamar Anda di Miami. Iya. Teman sejak tahun kedua, tahun pertama di Sun Beach. Kalian sering ke rumah satu sama lain, segala macam seperti itu. Dan dia beralih ke psikologi dan sosiologi. Tapi kemudian dia nggak terlalu menyukainya, jadi tahun ini dia beralih ke pendidikan, dan kemudian dia juga tidak menyukainya, dan itu alasan lain dia pergi karena dia tidak bisa menemukan apa yang dia suka. Saya pikir dia kesulitan dalam kelas-kelasnya, dan dia tidak melakukan yang terbaik, tapi dia tidak akan memberitahuku itu, karena ketika kami hanya berbicara atau dengan teman-teman kami, dia selalu tampak bahagia, seperti dia tampak baik-baik saja, seperti aku tidak bisa tahu sampai akhir di mana dia seperti kesulitan, dan dia sedih dan seperti khawatir tentang apa yang harus dilakukan. Teman Sydney mengatakan, sebenarnya Sydney mengalami banyak kesulitan di kampus. Ketika detektif bertanya, apakah Sydney memberitahu orang tuanya tentang kesulitan yang dialaminya di kampus? Ini jawabannya. Ketika dia berbicara denganmu tentang masalahnya di sekolah, apakah dia menyebutkan bahwa dia mencoba untuk berbicara dengan ibu bapaknya? Apa mereka terlibat dalam rencana masa depannya? Ya, aku tahu dia benar-benar, terutama ketika dia mau meninggalkan sekolahnya. Ya, dia berbicara dengan ayah dan ibunya mengenai keinginannya untuk berhenti. Mereka ingin membuat keputusan bersama untuk meninggalkan sekolahnya. Tapi dia tidak ingin memberitahu mereka terlebih dulu. Sampai semuanya membaik, dia ingin memberitahu mereka kalau dia benar-benar kesulitan di sekolah. Saya tahu itu adalah keputusan antara dia dan orang tuanya. Ketika Anda mengatakan bahwa dia memberitahu mereka dan membuat keputusan bersama, apakah dia memberitahu Anda itu? Adakah dia memberitahu Anda, dia berbicara dengan ayah dan ibunya, dan keputusan mereka? Dan mereka memutuskan bahwa lebih baik baginya untuk tidak menyelesaikan studinya. Dari keterangan ayah dan teman Sydney, detektif menemukan ketidaksesuaian. Ayah Sydney mengetahui anaknya senang bersekolah di Universitas Mount Union. Sementara teman Sydney mengatakan yang sebaliknya. I'm the dad. Okay, Sydney. I don't know. I don't know. What? What the hell? Where's my wife? The window's broken, Dad! Where? The back window's broken in! So you're gonna have to... Daddy! There's officers inside there, so... I don't know! There Go was check so the- much... Setelah mendapatkan cukup bukti, sekarang detektif hanya punya satu tersangka. Dia adalah Sydney, anak korban itu sendiri. Setelah semua bukti tertuju padanya, kemudian detektif memberitahu Steve, yang merupakan ayah tersangka, bahwa anaknya telah menghabisi nyawa ibunya sendiri. Apa yang terjadi? Kami tidak yakin. Sepertinya saya rasa tidak ada orang lain yang membobol rumah Anda. Aku tidak tahu apakah istrimu dan anakmu bertengkar. Lalu mendapat kekerasan fisik. Maksudku, jendelanya memang pecah, tetapi tidak ada tanda-tanda yang memaksa masuk ke dalam rumah. Jendelanya emang pecah, namun tak seorang pun benar-benar masuk lewat jendela itu, dan pintu gesernya tidak terkunci. Jadi, apakah istri dan anak perempuan Anda pernah benar-benar bertengkar? Tidak, Berbeda pendapat? tidak. Jadi kami di sini untukmu. Steve, kami di sini untuk apapun yang terjadi, mulai sekarang, oke? Oh Tuhan, ini tidak mungkin. Steve menangis mendengar penjelasan detektif.
Dia sangat terpukul. Dia sudah kehilangan istrinya dan sekarang putrinya harus bertanggung jawab atas penghilangan nyawa ibunya. Dia kehilangan dua wanita yang begitu dicintainya. Hubungan Sydney dan ibunya selama ini sangat baik. Namun tidak ada yang bisa membayangkan hal mengerikan ini bisa terjadi. Sydney kemudian ditangkap setelah semua bukti tertuju padanya. Sydney didakwa atas penghilangan nyawa ibunya sendiri. Sydney terbukti memukul ibunya sendiri dengan menggunakan wajan besi, kemudian menusuk leher ibunya hampir 30 kali dengan pisau dapur. Di dalam persidangan, Sydney merasa sangat bersalah. Dia hanya bisa menangis, menyesali perbuatannya. Ketika hakim bertanya kepada ayah Sydney, apakah putri Anda dan ibunya tidak akur? Ayah Sydney langsung menjawab, putri saya dan ibunya punya hubungan yang sangat baik. Mereka bahkan sering menghabiskan waktu bersama. Ayah Sydney juga memohon kepada hakim agar putrinya mendapatkan keringanan hukuman. Jika istri saya ada di sini, saya yakin dia juga tidak ingin putrinya dihukum berat karena dia sangat mencintainya, tegas ayah Sydney. Allegations of mental state at the time of the offense. Somebody will have a long history of psychosis. They will have hospitalizations in their background. Pengacara Sydney mengatakan, Sydney mengalami gangguan mental. Dan sewaktu ibunya mengetahui, Sydney sudah tidak berkuliah lagi. Akibat diskurs pihak kampus, terjadi pertengkaran antara Sydney dan ibunya. Sydney yang mengalami gangguan mental saat itu langsung menyerang ibunya dengan brutal karena tidak ingin orang tuanya mengetahui masalahnya di kampus. Tetapi jaksa punya pandangan yang berbeda. Ini sangat terencana dan bagaimana dia mencoba untuk menutupi kejahatannya. Hakim setuju dan Sydney Powell dijatuhi hukuman penjara seumur hidup dengan kemungkinan pembebasan bersyarat setelah 15 tahun. Of the indictment, I sentence you to 3 years in the Ohio Department of Corrections. Those two sentences to be run concurrent with and not consecutive to. Ms. Powell, is there anything you want to say to me at this time? Okay. Brenda adalah seorang perawat di rumah sakit yang sangat dihormati dan seorang ibu yang sangat mencintai anaknya. Dia tidak tahu kalau menjawab telepon akan menjadi hal terakhir yang akan dia lakukan dalam hidupnya. Dan pelakunya adalah anaknya sendiri. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga kita semua dihindari dari segala macam bahaya. Sampai jumpa di video kami selanjutnya.